Peluang AI senilai 5.500 miliar dolar AS, seberapa banyak yang bisa kamu raih? Ledakan kekayaan yang didorong oleh AI. Teman-teman, dalam setahun terakhir, kekayaan para miliarder teknologi di Amerika meningkat lebih dari 550 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kamu tidak salah dengar, 550 miliar dolar. Apa artinya ini? Lebih banyak dari GDP tahunan banyak negara. Dan yang menjadi pendorongnya adalah kecerdasan buatan atau AI yang kita dengar setiap hari. Jadi pertanyaannya adalah, apakah gelombang AI ini hanya mesin penyetak uang untuk para miliarder? Ataukah orang biasa juga punya kesempatan untuk mendapatkan bagiannya? Jika kita ingin ikut serta, bagaimana caranya agar aman dan tidak terjebak? Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas rahasia kekayaan di balik AI, membantu kamu melihat tren, memahami resikonya, dan juga melihat peluang yang ada. Bagian kedua, analisis logika kekayaan mendalam, perbedaan antara miliarder dan investor retail. Kembali ke topik utama. Anda mungkin sudah menebak kekayaan yang melonjak ini terutama berada dari lonjakan gila-gilaan saham teknologi di pasar saham Amerika. Lihatlah angka-angka ini. Kekayaan bersih Elon Musk meningkat lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu hanya 1 tahun. CEO Nvidia, Jensen Huang, hanya dari saham yang dimilikinya menghasilkan hampir 30 miliar dolar AS. Para pendiri Meta, Google, dan Amazon juga mengalami lonjakan kekayaan yang signifikan. Namun yang mendasari semua ini bukanlah keberuntungan, tetapi karena mereka memiliki saham perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang AI. Contohnya Nvidia, yang merupakan produsen chip AI terpenting di dunia. Dalam setahun terakhir, dengan meningkatnya permintaan global terhadap daya komputasi, harga sahamnya meroket dari nilai pasar. Nvidia sempat melampaui 3 triliun dolar Amerika Serikat, memasuki 5 besar perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan raksasa penyedia layanan cloud seperti Microsoft, Amazon, dan Google juga berlomba-lomba membangun pusat data AI. Hanya pada paruh pertama tahun 2025, investasi global di infrastruktur data AI diperkirakan lebih dari 1.500 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga saham-saham perusahaan-perusahaan ini pun meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Namun, masalahnya adalah apakah jalur kekayaan mendalam ini bisa ditiru oleh orang biasa? Banyak orang mulai berfantasi begitu melihat angka 5.500 miliar dolar AS ini. Wah, apakah kita orang biasa juga bisa ikut serta dalam gelombang AI ini dan menghasilkan banyak uang? Namun, mari kita berikan sedikit pencerahan. Kekayaan para miliarder tidak berarti orang biasa bisa langsung mengikutinya. Kenapa? Karena di balik kenaikan kekayaan para miliarder ini adalah kepemilikan saham perusahaan dalam jumlah besar yang mereka pegang dalam jangka panjang, tanpa pernah menjualnya dengan mudah. Kenaikan kekayaan mereka lebih banyak tergantung pada kenaikan harga saham, bukan pada perdagangan jangka pendek. Ini sangat berbeda dengan cara kita berinvestasi di pasar saham sekunder. Peringatan resiko mendalam, kekhawatiran di balik tren AI. Yang lebih realistik adalah, meskipun tahun lalu kamu membeli apa yang disebut dengan saham konsep AI, apakah kamu benar-benar mendapatkan keuntungan? Belum tentu. Saham teknologi ini di pasar saham Amerika sebenarnya sangat fluktuatif, naik dengan cepat tetapi juga turun dengan sangat cepat. Beberapa investor retail tahun lalu mengejar kenaikan harga Nvidia, tapi hanya dalam beberapa bulan harga sahamnya terpangkas setengahnya. Memang ada beberapa orang yang mendapatkan hasil bagus dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang AI. Tapi banyak juga yang masuk di harga tinggi dan akhirnya menjadi pemegang saham yang merugi. Karena di balik tren AI ada 3 resiko besar yang perlu diwaspadai. Pertama, valuasi yang terlalu tinggi.
Beberapa saham AI memiliki rasio harga terhadap laba atau PE yang sangat tinggi, yang semuanya hanya bergantung pada cerita masa depan. Contohnya Nvidia, yang PE-nya pernah melambung lebih dari 80 kali. Ini berarti pasar sangat berharap pada masa depan mereka, dan setiap sen keuntungan yang akan datang sudah dihitung dalam harga sahamnya. Begitu pertumbuhan di masa depan melambat, atau laporan keuangan tidak sesuai harapan, harga saham bisa langsung jatuh seperti balon yang pecah. Bahkan, lembaga-lembaga Wall Street kini mulai memperingatkan bahwa valuasi saham-saham di sektor AI sudah terlalu jauh dari nilai dasarnya. Yang kedua, terlalu dipengaruhi oleh emosi, mudah melonjak dan jatuh. Begitu arah pasar berubah, aliran dana bisa keluar lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Saat ini, 7 perusahaan teknologi terbesar di indeks S&P 500 sudah mencakup hampir 30% dari bobot indeks tersebut. Begitu satu perusahaan mengalami penurunan, seluruh pasar bisa ikut terjun. Artinya, meskipun kamu merasa sedang berinvestasi secara terdiversifikasi, sebenarnya kamu sudah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Yang ketiga, kontroversi gelembung dan tekanan besar dalam menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan AI yang membakar uang secara besar-besaran untuk merebut pasar dan membangun model-model mereka. Mereka membangun pusat data, membeli GPU canggih, dan berinvestasi dalam pelatihan dan penerapan model. Namun, investasi besar ini tidak akan memberi keuntungan dalam waktu singkat. Jika kemampuan untuk menghasilkan laba tidak berkembang dalam 1 atau 2 tahun ke depan, investor akan memilih dengan kaki mereka atau menarik diri dari investasi tersebut. Jadi meskipun AI adalah peluang besar, ia juga bisa menjadi perangkap. Kebijaksanaan sejati bukanlah optimisme buta, tetapi memahami tren dengan rasa hormat dan kewaspadaan. Bagian keempat, analisis jalur industri, memahami struktur investasi. Setelah mendengarkan ini, kamu mungkin berpikir, saya bukan miliarder teknologi, dan saya tidak punya jutaan untuk berinvestasi di Nvidia. Apakah saya masih bisa ikut serta dalam gelombang AI ini? Jawabannya adalah tentu saja bisa, tapi kuncinya pada cara yang benar. Pertama, kita perlu memahami struktur industri AI. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Saat ini, investasi di sektor AI terbagi menjadi 4 jalur utama. Kategori A, produsen chip AI, seperti Nvidia dan AMD. Kategori B, layanan cloud dan pusat data seperti Microsoft, Google, dan Amazon. Kategori C, platform perangkat lunak AI, misalnya rantai investasi yang mendukung OpenAI. Kategori D, saham perusahaan kecil dengan konsep AI, yang lebih banyak dipengaruhi spekulasi, dengan resiko yang sangat tinggi. Jika ingin berpartisipasi, sebaiknya fokus pada 2 kategori pertama yang lebih stabil. Bukan hanya mengejar tren sesaat. Bagian kelima, 3 strategi inti untuk partisipasi orang biasa. Berikut adalah 3 saran inti untuk Anda. Saran pertama, jangan hanya melihat miliarder yang menghasilkan uang, tetapi lihat bagaimana mereka menghasilkan uang. Mengapa miliarder teknologi ini bisa menghasilkan begitu banyak? Bukan karena mereka jago dalam trading jangka pendek, melainkan karena mereka sudah berinvestasi sejak lama dan secara konsisten memegang saham perusahaan yang mereka ikuti dalam jangka panjang. Jadi, jika orang biasa terus membeli pada harga tinggi dan sering mengubah keuntungan teknologi menjadi kerugian akibat harga yang sudah terlanjur tinggi. Saran yang kedua, bangun perspektif jangka panjang dan diversifikasi investasi. AI adalah revolusi teknologi, bukan tren jangka pendek. Jangan mencoba meraih uang cepat dengan memanfaatkan tren jangka panjang.
Orang yang benar-benar menghasilkan uang bukan karena spekulasi jangka pendek, tetapi karena mereka melihat arah yang tepat dan bertindak dengan hati-hati. Jangan terburu-buru mengikuti kenaikan harga, tapi lakukan pembelian secara teratur dan konsisten. Anda bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi pada beberapa perusahaan AI terkemuka, atau langsung berinvestasi melalui ETF bertema AI untuk diversifikasi. Saran yang ketiga, pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru lihat pergerakan harga. Banyak orang yang hanya melihat apakah harga naik atau turun, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya dilakukan dan diperoleh perusahaan tersebut. Ingat, harga saham hanyalah tampak luar. Yang terpenting adalah modal bisnis dan kemampuan menghasilkan laba yang ada di baliknya. Anda harus memahami struktur pendapatan pertumbuhan laba, tren margin laba kotor, dan kemampuan atau kemajuan dalam pengembangan AI. Ini adalah kunci untuk menentukan apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan. Bagian keenam, kesimpulan. Investasi adalah sebuah maraton. Terakhir, izinkan saya mengingatkan bagi orang biasa yang ingin berpartisipasi dalam AI. Tidak harus berlari tercepat, tetapi harus berjalan dengan stabil. Pasar selalu menyambut mereka yang memiliki pemikiran jangka panjang dan disiplin dalam berinvestasi, bukan para spekulan yang mengikuti tren dengan gegabah dan membeli pada harga tinggi. Sekarang, mari kita ringkas dengan cepat. Gelombang AI ini memang telah membuat kekayaan miliarder teknologi melonjak lebih dari 5.500 miliar dolar AS. Tetapi, orang biasa tidak bisa meniru cara mereka begitu saja. Mengikuti tren tanpa pikir panjang hanya akan membuat kita menjadi korban. Cara berpartisipasi yang benar dan stabil adalah dengan perspektif jangka panjang, diversifikasi investasi, dan memahami dasar-dasar perusahaan sebelum bertindak. Ini bukanlah lomba sprint, melainkan sebuah maraton. Mereka yang bisa bertahan hingga akhir bukanlah yang tercepat, tetapi mereka yang paling jelas dalam melihat arah dan berjalan dengan stabil. Bagaimana menurutmu tentang investasi AI? Apakah ini adalah peluang besar? Ataukah gelembung lainnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan membalas setiap komentar. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan terus membahas tren dan memahami investasi di episode berikutnya. Sampai jumpa.